Pernah nggak sih kamu buka data di aplikasi misalnya pas lihat transaksi langsung muncul nama pembelinya juga? Kok bisa nyambung gitu padahal beda tabel? Rahasianya ada di relasi tabel. Relasi tabel itu cara biar data di satu tabel bisa terhubung dengan data di tabel lain. Tujuannya supaya data tetap rapi, efisien, dan nggak dobel-dobel. Bayangin setiap tabel itu kayak orang masing-masing punya identitas sendiri, tapi bisa saling kenal lewat kolom yang sama, biasanya lewat ID. Contohnya, tabel transaksi bisa kenal sama tabel pelanggan lewat kolom ID pelanggan. Jadi pas kita lihat transaksi, kita langsung tahu siapa pembelinya tanpa perlu nulis ulang nama pelanggan di tiap baris. Nah, relasi itu nggak cuma satu jenis, ada tiga yang paling sering dipakai. Pertama, one to one atau satu ke satu, di mana tabel A hanya terhubung ke satu data di tabel B. Contohnya tabel users punya satu profile, analoginya kayak orang sama KTP-nya. Satu orang cuma punya satu KTP. Kedua, one to many atau satu ke banyak. Tabel A bisa punya banyak data di tabel B, tapi setiap data di B cuma punya satu A. Contohnya tabel kategori bisa punya banyak produk, tapi satu produk cuma punya satu kategori. Analoginya kayak wali kelas dan murid. Satu wali kelas bisa ngurus banyak murid, tapi tiap murid cuma punya satu wali kelas. Ketiga, many to many atau banyak ke banyak. Tabel A bisa terhubung ke banyak data di tabel B, dan sebaliknya biasanya dibantu tabel penghubung. Contohnya, pembeli dan produk. Pembeli bisa beli banyak produk, dan produk juga bisa dibeli banyak pembeli. Analoginya kayak orang dan hobi. Satu orang bisa punya banyak hobi, dan satu hobi bisa dimiliki banyak orang. Jadi, relasi tabel itu yang bikin data bisa saling nyambung tanpa harus diulang-ulang. Kalau kamu udah paham konsep ini, bikin database bakal jauh lebih rapi, efisien, dan gampang dikembangkan. Dan jangan lupa follow biar nggak ketinggalan konten seru lainnya.